Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu memberikan kehidupan bagi roh kami. Roh Kudus, jamah hati dan pikiran kami saat ini untuk mampu memahami serta melakukan firman-Mu. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yosua pasal 3. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke Laut Araba, Laut Asin terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang dianugerahi Tuhan panggilan hidup yang berbeda-beda. Atas panggilan tersebut biasanya orang ingin mendapatkan peneguhan bahwa Tuhan sungguh memanggil. Kebutuhan akan peneguhan tersebut biasanya muncul terutama pada saat-saat yang tidak mudah atau pada saat krisis, ataupun di saat-saat biasa. Tentang hal itu, kita tidak akan bisa meragukan karya-karya Tuhan yang jadi penanda bahwa Ia sedang meneguhkan panggilannya dalam hidup kita. Itulah yang dialami oleh Yosua. Sebagaimana Allah telah meneguhkan panggilan Musa melalui peristiwa umat bisa berjalan di tengah Laut Teberau saat keluar dari tanah Mesir, demikian pula Allah berkenan meneguhkan panggilannya kepada Yosua. Di dalam perikop ini dituturkan
bahwa Tuhan meneguhkan panggilannya kepada Yosua melalui peristiwa mereka berjalan di tengah sungai Yordan yang kering. Sungai Yordan yang terkenal dengan arusnya yang sangat deras, tersibak di bagian tengahnya dan menjadi kering, sehingga bangsa Israel bisa lewat tanpa basah. Peristiwa itu adalah mukjizat luar biasa yang meneguhkan panggilan Tuhan atas Yosua di hadapan seluruh orang Israel. Tuhan yang memanggil Yosua untuk memimpin umat Israel, Tuhan pula yang meneguhkan panggilan itu. Melalui perenungan kisah Alkitab saat ini, mari kita renungkan dan rasakan peneguhan apa atau seperti apa yang Ia hendak atau sudah nyatakan dalam hidup kita. Jika belum menemukan, mari kita mencoba untuk melihat lembar-lembar hidup kita. Bagaimana Tuhan telah berkarya di dalamnya. Bisa jadi peneguhan tersebut tidak dalam bentuk yang luar biasa atau spektakuler, tetapi dalam bentuk yang sederhana. Hal yang jelas, Ia sudah dan akan terus meneguhkan panggilannya dalam hidup kita karena kita diciptakan olehnya dengan maksud yang baik dan mulia. Ada kehendak Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Sebab itu, jangan berkecil hati, tetaplah percaya kepadanya. Hayati panggilan Tuhan atas hidup kita dan mari kita hidup dengan penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan yang memanggil dan mengutus, terima kasih karena Engkau menempatkan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami ragu dan lemah, teguhkanlah hati kami untuk tetap setia menjalankannya, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.